し5分前に戻れるなら何をしますか私はさっきの返事もう一度したいどうしてあんなにそっけなくスルーしちゃったのあなたの前だとなんだかうまくいかないBismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmawati, jurusan MIPA, Program Studi Pendidikan Matematika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran. Pengertian prinsip pembelajaran. Kata prinsip berasal dari bahasa Latin yang berarti asas dasar. Prinsip merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir atau bertindak. Jadi, prinsip dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi dasar pokok berpikir, berpijak, atau bertindak. Kemudian prinsip-prinsip pembelajaran. Ada beberapa prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran. Antara lain, yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi. Perhatian dalam pembelajaran mempunyai peranan yang sangat penting. Kenyataan menunjukkan bahwa tanpa perhatian tidak mungkin terjadi pembelajaran baik dari pihak guru sebagai pengajar maupun dari pihak peserta didik yang belajar. Motivasi juga mempunyai peran penting dalam kegiatan pembelajaran. Seseorang akan berhasil dalam belajar kalau keinginan untuk belajar itu timbul dari dirinya. Motivasi dalam hal ini meliputi dua hal. Yang pertama, mengetahui apa yang akan dipelajari, dan yang kedua, memahami mengapa hal tersebut patut dipelajari. Prinsip kedua adalah prinsip keaktifan. Mengajar adalah proses membimbing pengalaman belajar. Pengalaman tersebut diperoleh apabila peserta didik mempunyai keaktifan untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Prinsip yang ketiga adalah prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai aktivitas mengajar dan belajar, maka guru harus terlibat langsung, begitu juga peserta didik. Prinsip keempat adalah prinsip pengulangan. Prinsip pembelajaran yang menekankan pentingnya pengulangan yang barangkali paling tua seperti yang dikemukakan oleh teori psikologi daya. Prinsip yang kelima adalah prinsip proses individual. Proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah-sekolah pada saat ini masih cenderung berlangsung secara klasikal, yang artinya seorang guru menghadapi 30-40 orang peserta didik dalam satu kelas. Kemudian, S. Nasution dalam Ahmad Rohani menyarankan 4 cara untuk menyesuaikan pelajaran dengan kesanggupan individual. Yang pertama, pengajaran individual. Peserta didik menerima tugas yang diselesaikan menurut kecepatan masing-masing. Yang kedua, tugas tambahan. Peserta didik yang pandai mendapat tugas tambahan di luar tugas umum bagi seluruh kelas, sehingga hubungan kelas selalu terpelihara. Yang ketiga, pengajaran proyek. Peserta didik mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan minat serta kesanggupannya. Yang keempat, pengelompokan menurut kesanggupan. Kelas dibagi dalam beberapa kelompok yang terdiri atas peserta didik yang mempunyai kesanggupan yang sama. Prinsip keenam adalah prinsip tantangan. Khonsu dalam Asar Arsyad mengatakan, "If you give a man fish, he will have a single meal. If you teach him how to fish, he will eat all his life." Prinsip ketujuh adalah prinsip balikan dan penguatan. Prinsip pembelajaran yang berkaitan dengan balikan dan penguatan ditekankan oleh teori operant conditioning, yaitu law of effect. Kemudian yang perlu kita ketahui yaitu perkembangan revolusi keempat atau perkembangan pendidikan saat ini. Memasuki era revolusi industri keempat ini, tidak diragukan lagi bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat pesat. Pengaruhnya pun cukup besar dalam praktik pendidikan. Dengan kemajuan teknologi ini,
tentunya juga membutuhkan sosok guru yang berbeda. Guru diharapkan tidak hanya mahir dalam mengajar, tetapi juga harus mampu menguasai berbagai alat dan sarana teknologi pendukung dalam kegiatan pendidikan. Salah satu contoh guru di era industri keempat yaitu guru yang dapat menuangkan pembelajarannya dalam bentuk buku elektronik, ataupun guru yang memiliki kreativitas dan bisa menciptakan media pembelajaran yang imajinatif serta menarik bagi siswa. Itulah tadi penjelasan tentang prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat. Dan buat yang sudah like, comment, and subscribe, terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.